Halo teman-teman. Wow, openingnya sangat halus bukan? Tidak membentak, tidak marah-marah, tidak terlalu semangat. Mari kita buktikan dengan opening yang santai bisa mendapatkan subscriber yang banyak. Di saudara-saudara kali ini mungkin banyak orang yang menilai gue sekarang tuh pemberani, jujur, apa frontal, apa segala macam gitu. Memang sudah dilakukan dari dulu ya. Iya. Tapi mungkin ada cerita-cerita yang sebenarnya cuma diketahui sama orang-orang yang berproses sama hidup gue. Dan salah satunya adalah Ocha, ya. Ya, halo. Ya, bisa refill loh. Kalau di Sushi Tei, Mau yang hot apa yang dingin? Iya. Kalau yang hot pakai celana pendek sama tank top, tetehnya. Jadi hot gitu. Ocha ini tuh udah temenan sama gue sekarang dari awal kuliah ya, Cah ya. Kita ketemu sekelas di sastra Inggris kelas kelas D. Terus sekarang udah 11 tahun. 11 tahun. Temenan dan banyak sekali cerita-cerita menyenangkan dan menyedihkan yang gue laluin sama Ocha. Dan Ocha adalah satu-satunya mungkin adalah sebuah bukti kalau memang laki-laki sama perempuan ketika dekat emang gak harus jadian, tapi bisa temenan murni, cuma temenan tanpa ada embel-embel ke arah manapun gitu. Dan Ocha sama gue telah membuktikan. Karena waktu itu kita dulu sempat intens banget berdua gitu. Dia juga sering disakitin, gue juga sering disakitin, terus sering cerita ya, Cah ya. Iya, sering Terus curhat-curhatan. sering curhat-curhatan, sering jalan bareng berdua gitu. Dulu Ocha kaya, jadi Ocha yang bayarin semuanya gitu. Saya si miskin, ya paling nggak kontribusi buat nyetir gitu. Karena dulu udah bisa nyetir dulu ya, Cah ya. Iya. Belajar nyetir juga sama Ocha dulu. Soalnya kan di sastra Inggris kan, ya sastra secara keseluruhan tuh jarang gitu ada yang bawa mobil. Seadanya ada yang bawa mobil pasti jadi primadona di kampus, dicari ini siapa yang punya mobil ini gitu. Nanti ditungguin nih. Jadi di depan perpus Inggris tuh kan lapangan mobil ya. Iya, mobil. Jadi kita ngeliatin tuh situ tuh, yang punya mobil ini siapa? Oh, cewek nih. Anak sastra mana gitu. Emang gitu ya? Iya, anak-anak cowok tuh suka gitu. Anjir. Ternyata yang mobil Honda Jazz Racing ini kan punya siapa ini, punya laki ini kayaknya nih. Taunya punya Ocha, ya Allah, teman sekelas gua. Ocha, jadi gua belajar mobil juga sama Ocha gitu. Dan Ocha adalah perempuan Robocop. Apa tuh? Rombongan bobotoh kopo. Jadi Anjir. rumahnya teh jauh. Dibawa-bawa, iya. Rumahnya teh jauh pisan gitu. Itu juga yang membuat gua kayak aduh kalau pacaran sama dia mah susah dah nih gitu, ngelewatin sore-sorenya kopo. Iya Allah nggak mau gitu. Apa bedanya sama Jakarta? Ih kayak di Cakung tahu ya kan. Macet lah, banyak iya. truk, banyak bis gitu. Aduh nggak mau gitu. Dulu gua sempet Ocha sempet suka sama gua sempet suka sama Ocha. Terus Cah kayaknya kalau kita pacaran gak seru dah. Nggak. Mendingan kita temenan aja. Iya. Nanti kalau kita pacaran nanti gue nyakitin lu, nanti kita nggak bisa ngobrol lagi gini. Iya usia udahlah kita temenan aja. Ya udah akhirnya itu tanpa ada embel-embel yang lain ya, Cah ya. Tidak cipokan tidak. Apa juga tidak sama sekali sama Ocha doang. Ocha lu bisa cerita dong ke teman-teman. Apa ya? Apa yang pernah kita lalui first impression waktu itu ketemu waktu jadi maba. First impression sama Uus tuh waktu gue ngeliat dia waktu masa penerimaan. Kan itu di DU tuh. Ya. Semua fakultas kan angkatan 2008. Apa namanya? Penerimaan masuk PPMB ya? Iya ya. Proses lupa penerimaan gue. mahasiswa baru. Pokoknya semua fakultas itu Pokoknya dikumpulin semua fakultas ngumpul di di Geraha situ. Sanusi ya? Geraha Sumantri. Pokoknya yang di DU itulah. DU lah itulah ya. Terus Uus itu salah satu yang Kamu tahu nggak DU itu apa? di Pati Ukur. Bukan, di Pati Uus. Apa? Kan saat itu aku bintangnya. Bodo amat. Iya kan? Jadi dia itu salah satu yang nerima apa sih lo? Piagam Ya, ya? jadi Apa? perwakilan dari fakultas itu dari awal ospek itu diambil satu-satu perwakilan dari sastra, dari hukum segala macam, dan gue kebetulan yang mewakilin sastra waktu itu. Jadi disematin jas gitu, perwakilan dari hukum disematin jas. Oh, sudah terima gitu karena gue dari sastra. Gue ngeliat dia kan perwakilan sastra nih. Oh pasti pinter nih anak. Oh pasti behave nih. Anjir taunya. Jadi waktu pas penerimaan maba itu ada siapa, Brinet ya? Iya, Indonesian Idol. Brinet waktu itu lagi booming lah dia tuh. Nah, rebutan mic. Anjir. Dia lagi nyanyiin lagu Run kan. Terus yang pandangan pertama ya. Pandangan pertama, terus ada bagian yang nge-rap kan. Yang nge-rap kayak gitu si Brinet ngasihin mic ini kan ke si Uus. Iya, terus dia nge-rap.
makin diambil. Udah diambil gini-ginian. Itu kesorot, itu disorot tuh, ditayangin di layar gede tuh, anak 1 Unpad pasti tahu. Lu kayak mikir, anjir tuh orang siapa, nggak ada malunya apa ya? Taunya satu kelas. Terus jadi sobatan gitu. Lucu kadang ya. Males ya. Itu omongan itu nggak cuma dari lu, Ca. Emang. Dari teman-teman yang lain juga. Ih, ini kan lu nih. Padahal gue kan? waktu ini yang rebutan make up Brinot kan so asik lu anjing gitu. Ini gua aduh, yang bukannya so asik kan saat itu kan aku kan tidak punya apa-apa untuk dibanggakan kan gitu. Seenggaknya aku punya percaya diri gitu. Jadi pas ada cewek-cewek tuh jadinya oh ini Uus yang di DU ya, yang ini gitu. Tapi pada akhirnya tapi tidak berhasil tapi itu. Iya berhasil sih, cuman pada akhirnya pas sudah kenal gitu. Kamu naik apa? Naik bis. Oh gitu ya. Oh, habis itu aku BBM, aku SMS tidak pernah balas lagi. Bye. karena aku miskin. Gue tuh dulu sering banget curhat tentang cowok, Us. Enggak, dia duluan Gue yang sering curhat. Gue dulu, karena dia dulu bego banget masalah percintaan tuh, bego banget parah. Sering banget disakitin ya. Gue inget nih ada satu momen dia waktu itu lagi pacaran sama Gesta. Ya, mungkin teman-teman bisa search Instagramnya Gesta Patiasina, itu mantan gue. Jadi gue lagi facial nih, gue lagi maskeran kan, terus tiba-tiba HP gue bunyi. Pas gue lihat Uus, gue angkat kan, pas gue angkat gini, Ocha, mewek anjir, di telepon, kan gue kaget, apaan? Gue bilang, lah lo kenapa Us, kok kenapa? Gue lagi maskeran tuh, itu udah mau kering tuh, gini-giniin muka gue. Kenapa? Gue ditai-taiin katanya. Iya, gue ditai-tai sama Gesta, yang dia bilang, dasar cowok tai lu gitu. Terus gue bilang, iya biar gue tai yang sayang sama lo ya. Iya anjir. Jadi dia tuh cerita katanya Gesta tuh kan abis minum, abis mabok. Tapi cowok semua. Nah, terus kan muntah-muntah gitu kan. Terus dibawa pulang sama cowok-cowok itu. Ada 2 mobil lah, cowok semua gitu. Nah pas pagi-pagi kan gue dikasih tau sama teman-temannya gitu, Us tuh si Gesta semalam habis mabok tuh, nggak enak badan apa segala macam. Tengokin deh ke kosannya. Udah gue tengokin tuh. Pas sampai sana bibirnya jeding gitu. Serius itu nggak cerita? Iya bibirnya jeding gitu. Ya kan gue dulu kan cupu ya gitu. Pacaran baru sampai cipokan sama pegang tete dah gitu kan. Belum nyampe sana-sana, tapi gue tahu nih kalau bibir yang begini nih bukan kepentok. kayak abis disedot cipokan terlalu lama gitu loh, Ca. Iya, kayak bengkak gitu. Terus gue bilang kayak, wah ini hancur sih ini mah gue nih gitu kan. Gue bilang pacarannya sama gue padahal. Tapi kan dulu kan gue nerima Gesta gara-gara itu kan, Ca. Maksudnya Gesta pengen hidup baik gitu. Karena dulu lingkungannya dia begitu rusuh kan gitu. Makanya dia milih gue buat jadi pacar. Dan gue ngasih kesempatan Gesta buat ya udah pacaran normal gitu. Tanpa benefit apapun gitu. Ya, tapi ya namanya dia cocoknya di lingkungan kayak gitu, guanya juga tidak mau mencoba waktu itu ya. Sekarang mah sering kan gitu, mabuk-mabukan tapi dulu, gitu. Rajin banget, sholat nggak pernah kelewat, boro-boro mabuk dah nggak pernah. Ngerokok juga dulu belum ya? Ngerokok juga enggak, Iya. Enggak sama sekali. Sholat 5 waktu banget. Iya, sumpah lo nggak pernah kelewat sholat dulu. Sekarang begini. Gitu, jadi waktu itu iya, terus gue nelpon Ocha gitu, gitu. Terus dia terakhirnya dia ngomong gini kan, lu kemarin kenapa nggak bilang gitu, nggak cerita apa segala macam gitu. Udah lu nggak usah ngatur-ngatur gue gitu. Terus kan gue suka, dia kan suka ngerokok gitu kan. Gue bilang ntar dulu ngerokoknya, ntar dulu kalau lagi gak enak badan, ntar udah sehat baru ngerokok lagi. Gue bilang gitu kan gitu. Udah deh lu gak usah ngatur-ngatur hidup gue, lu cowok tai lu gitu. Ya biar gue tai yang sayang sama lu gitu. Habis itu gue pulang, habis itu gue naik bis, terus gue nangis gitu. Ocha gitu, gue nangis ya di bis itu, Ca. Itu di bis? Di bis. Serius? Itu iya. Orang lihat dong, Gus. Enggak, bisa lagi lumayan kosong gitu. Gue di belakang di pojok gue nangis gitu. Ocha gitu. Gue ditai-taiin gitu. Aman ceritanya sama dia. Jadi kalau Anda melihat saya sekarang, mengapa saya bisa menerima Kartika, karena ya gitu. Karena dari awalnya gue yang sering curhat sama Ocha. Nggak cuma soal percintaan, tapi soal keluarga, soal karir juga gitu. Gue cerita sama dia gitu. Terus kita ada fase di mana
kita tuh beda tongkrongan ya, Ca ya. Iya. Udah mulai kampus tuh sudah mulai banyak yang lulus gitu. Ocha juga lagi sibuk skripsian dan Iya. circle Berapa dia. tahun kita lulus? gue lima setengah. Dia 5,5 tahun, gua 7. Tapi Ocha waktu itu nangis, waktu itu pernah. Jadi waktu itu kan lagi beres skripsi. Terus Ocha udah duluan skripsiannya. Terus tiba-tiba kita lagi pada nongkrong di perpus kan sambil ngawang-ngawang abis lulus mau gimana, terus skripsi ini gimana dulu nih gitu kan. Tiba-tiba Ocha datang, Uus, gue mau cerita. Kenapa Ocha? Gue kan udah diterima nih jadi pramugari di ini tuh cita-cita gue tuh pengen keliling dunia, gue pengen keliling dunia, gue pengen seneng segala macam di sana, ini tuh hal yang gue pengen gitu. Terus kenapa masalahnya? Skripsi gue ditolak gitu. Terus kayak, Ocha, jangan nangis gitu. Kenapa harus nangis sih? Iya, soalnya kan gue pengen banget, gue takutnya ini gue gak dapet kesempatan ini lagi gitu. Kenapa sih gak adil kayak gini? Wah, saat gue dapet kesempatan gue gak dikasih jalannya. Ocha, ya udah berarti nikmatin dulu aja, Ocha temenan dulu aja di sini gitu. Maksudnya nikmatin momen-momen di Bandung. Nanti kan kalau Ocha udah keliling dunia, susah ketemu sama teman-teman di sini. Iya sih gitu. Lagian kalau mungkin sekarang Ocha jadi pramugari, kalau pesawatnya jatuh nanti gimana? Mungkin ini menyelamatkan Ocha. Iya usia gitu. Udah pokoknya mah gua aja belum skripsian, gua bilang gitu kan. Santai aja tahu Ca, gua juga nggak tahu ini lulusan sastra mau jadi apa, gua bilang. Udahlah, kita nikmatin aja, yang penting mah Ocha jangan nangis kayak gini, sedih tahu gitu. Iya. Ya udah ya gitu. Yaudah kalau misalnya ntar lu bawa cerita-cerita apa bilang aja sama gue. Ya udah makasih ya usia gitu. Udah akhirnya Ocha lulus 5,5 tahun dan abis lulus diterima lagi di mana? Di Saudi Air ya? Iya, Air Atlanta. Jadi kayak leasingnya Saudi ya. Saudi ya. Jadi pas abis lulus langsung gue diterima kan. Gue bilang juga apa kan? Jangan menyesali hal yang sudah lu maksimalkan gitu. Lu maksimalkan terus nggak dapat hasilnya, ya nggak usah sedih, jangan patah semangat, udah gitu. Nikmatin aja prosesnya. Nanti juga ketemu lagi kalau udah emang, waktunya, kalau udah waktunya, iya. pasti dapat. Sudah kayaknya setelah itu aja hidup lurus-lurus aja. Lurus aja. Enggak dong. Lurus lah. Enggak dong. Ada banyak laki-laki yang bikin belok, ya kan? Banyak laki-laki yang sudah dar gitu. Oh iya, ini adalah trivia buat teman-teman. Jadi Ocha itu waktu masuk ke sastra, dia tuh kan gayanya Hayley Williams banget tuh. Iya, gue kalau inget anjir malu. Terus Ocha tuh suaranya bagus gitu, jadi kalau misalnya ada acara kampus misalnya, nyanyi siapa nih? Ocha gitu. Ocha lah yang sering didorong-dorong untuk menunjukkan suaranya, entah buat Danus dulu ya di Dago ya. Buat apa gitu, Ocha pasti yang nyanyi. Kalau gue kan yang bego-bego tuh, yang buka-buka baju, terus joget-joget depan mobil gitu, terus yang sosok ngelap kayak montir-montir cantik gitu, lepas baju terus ngelap-ngelapin kaca orang. Yang gak ada malunya pasti dia. Pasti giliran yang bagus-bagus yang iya ampun, orang tuh yang dinyanyiin tuh, Kak suaranya bagus ya gini ya. Kasih lebih gitu. Kalau gua enggak, nah Ocha pasti. Nah Ocha tuh dulu nggak kayak sekarang, dulu mah jelek banget, parah, jerawatan, terus hitam, terus enggak, lu tuh nggak hitam. Gue hitam dulu. Enggak, emang nggak seputih sekarang, cuma nggak kegolong hitam gitu. Ya agak coklat lah karena. Rambutnya gini anjir. Gimana? Rambutnya emo gitu. Nah, bener. Kayak gini aja. Nah, kalau lihat mungkin kalau lihat fotonya Mita the Virgin tuh. Nah, Mita sumpah ke kampus tuh pakai Converse, celana sobek-sobek, baju band. Ya kan? Paramore atau band-band emo lainnya lah gitu. Dan untuk ukuran anak sastra, cewek dengan kostum seperti itu sangat-sangat menarik hati gitu, kayak gue yakin nih dia bisa nerima kesusahan gue nih gitu. Cewek-cewek gini tuh easy going nih, pasti dia kalau sama cowok tuh nggak peduliin duit nih gitu. Ternyata Ocha sudah punya pacar. Pacarannya berapa tahun aja? 4 tahun ya? 4 tahun. Dan Ocha akhirnya kandas itu karena mantan pacarnya saat itu yang namanya Derry itu pacaran sama seorang penyanyi dangdut. Deket. Gue nggak tahu jadi anak apa. Iya, pokoknya itu yang menghancurkan Ocha lah gitu. Jadi udah 4 tahun pacaran terus tiba-tiba Derry menghilang gitu. Tidak ada kabar, tidak ada apa, tiba-tiba tahu deket sama penyanyi dangdut. Terus dia minder gitu kayak, ya gue tahu gue tuh nggak seperti apa yang dia mau, emang dia lebih cantik gini. Dan ternyata Anda tahu siapa penyanyi dangdut itu? Ting ting.
ting. Ayu Ting Ting sebelum terkenal, bro. Sekarang gue ketemu Ayu Ting Ting di tempat syuting. Ya Allah, emang dunia tuh aneh banget tau, Ca. Baru kemarin gue dapat gosip gitu dari deket sama Ayu Ting Ting gitu. Terus sekarang gue udah syuting bareng Ayu Ting Ting kan. Aduh, cepat sekali gitu. Itu. Ingat gak sih lo pernah kalau jalan sama dia tuh banyak banget hal-hal yang suka malu us. Masa pernah tuh, lo inget gak sih waktu pas kita ke Ciwok, makan di Gokana, terus lo pura-pura jatuh gitu di tangga. Ocha, sakit, tunggu. Terus gue kayak, anjir gue malu. Orang-orang pada ngeliat terus dia cuek aja. Belum terkenal, waktu itu belum terkenal. Tapi gue selalu punya feeling dari dulu kalau misalkan lo pasti bakal terkenal, lo senang aja. Lo pasti bakal jadi artis, gue pernah bilang kayak gitu sama dia. Makanya orang yang pertama kali gue kabarin waktu itu gue punya, akhirnya kan gue lagi sibuk kerja tuh. Terus gue ngeluangin waktu itu Ocha juga sudah jadi pramugari, kita lagi ada waktu yang kosong, sama-sama kosong gitu. Gue ngabarin Ocha, dan gue baru beli mobil gue yang sekarang gitu. Terus kebetulan waktunya pas, mobil dateng, Ocha hadir, ya kan, ketemuan di Jakarta gitu, ketemu. Hal yang pertama kali dia bilang tuh kan, bener apa kata gue? Lu jadi artis kan, bener kan? Iya, asal perlukan gitu. Terus pulang aku dimarahin bunda. Karena bunda waktu itu nggak percaya ada pertemanan yang emang bener-bener temenan cowok sama cewek gitu. Jadi saat itu dia cemburu gitu. Dan orang pertama yang naik mobil gua baru itu Ocha, bukan bunda. Makanya bunda ngambek. Bunda nih kak, gue nggak tahu ya ini ya. Gue nggak tahu, baru denger ceritanya nih. Dia sambil nangis gitu, dia gitu. Harusnya tuh aku tahu orang pertama yang duduk di mobil itu gitu. Masa Ocha, gue bilang jangan gitu tuh kan. Ocha teh kan dulu bantuin gua gitu. Ocha tuh dulu ya, tapi seriusan ya, selain Adiarta ya yang bantuin gua waktu gua kuliah, waktu gua susah gitu, Ocha juga termasuk gitu. Karena ya kita sama-sama ngebantu lah, lu juga ya, bantuin gua. Jadi Ocha itu walaupun, jadi ini trivia lagi. Sebelum ada Gen Halilintar, 11 bersaudara yang kaya raya, saya sudah mengenal Ocha lebih dahulu. Karena Ocha berapa bersaudara, Ca? 12 bersaudara. Lebih banyak daripada Gen Halilintar. Cuman bedanya nyokap gue gak bikin buku aja. Bener. Iya. Dan tidak menafkahi keluarga dari AdSense ya. Tapi dari pabrik bapaknya. Pokoknya kita tuh bingung gitu, kayak gue tuh 3 bersaudara nih, makan tuh ganti-gantian kali ngemakan ayam gitu, nggak semua dapat ayam gitu. Nah ini 11 bersaudara, sampai anak bungsu dapat mobil Honda Jazz. Gue bilang kayak, kaya tahu ini Ocha nih. Gue dari awal tuh anak-anak tuh kayak, ini berapa bersaudara sih? 11 tahu. Wah nggak mungkin miskin sih bro. Ini udah 11 bersaudara nih, sampai yang bungsu dapat mobil. Berarti kan, wah uangnya banyak sekali Ocha gitu. Tapi saat itu banyak banyak yang ini kita dari tongkrongan cowok ya. Gue mandang Ocha tuh, iya sih, cuman gitu sih dia tomboy banget, gak bisa dandan gitu. Sedangkan dia punya kakak namanya Teh Eci. Yang sangat anak psikologi dulu ya. Iya, psikologi 2006 ya. Kakaknya juga bawa mobil. Dia juga bawa mobil. Wow, Crazy Rich Kopo. Jadi gue temenan sama Ocha tuh dari dulu sih nggak pernah ada niatan gitu, karena pasti ketika kita jadi mahasiswa tuh ada yang namanya mutiara terpendam, Ca. Apaan tuh? Jadi nggak kelihatan kaya nih, tapi pas jadian, kaya gitu. Itu mutiara terpendam gitu. Nah, Ocha tuh termasuk mutiara terpendamnya tahun 2008 di sastra Inggris gitu. Banyak yang mau ngedeketin dia karena bawa mobil, apa segala macam, bisa, wah nih hidup enak nih. Tapi Ocha juga sadar kalau ada cowok-cowok yang ingin memanfaatkan dia juga, sadar kan? Sadar gitu. Dan mungkin di antara semua cewek-cewek yang gue kenal, Ocha adalah orang yang sebelum gua kenal sama lu ya gua juga nggak bakal total temenan sama lu gitu. Karena waktu dulu Ocha tuh medit banget. Emang kayak, iya kayak nggak mau ngeluarin duit buat misalkan kayak kita patungan apa tuh lu kayak harusnya lu bisa bayarin semua gitu. Tapi lu ikut patungan aja gitu, nggak pernah udah semuanya gua bayarin, nggak pernah gitu Ocha. Jadi ikutan patungan ini seolah-olah dia seperti masyarakat biasa gitu. Iya emang masyarakat biasa. Tidak, Anda tuh bohong kamu, tiap hari bolak-balik Kopo Jatinangor bro, lewat tol. Naik mobil Honda Jazz Racing, ngeri bro, ngeri, bensinnya juga ngeri itu mah. Karena gue ngerasain naik mobil Ca ke Jatinangor Ca. Naik tupak, namanya Tua Bispak. Jadi kijang kotak gitu, dimana kita pernah ber-12 di dalam situ ya Ca. Sering mogok tuh mobilnya. Terus mobilnya sering mogok, antara emang ada trouble atau
indikator bensinnya error. Jadi kita kira masih ada bensinnya, ternyata sudah habis. Dan kita pernah mendorong mobil Tupak itu hujan-hujanan di daerah Gor Pajajaran. Jadi ber-12 ya, pengen main ke PVJ karena mobil dia nggak cukup, jadi pakai mobil gua tuh yang tua bispak tuh, yang mobil kakek lah saat itu. Dorong-dorongan bro, belakang saat dia nyetir gini. Dorong lagi nih ya, gini hujan-hujanan bro, kayak video klip Korea lah gitu. Mungkin kalau saat itu kita kehujanan, langsung kamu gitu kayak cocok gitu aja ya. Dorong gitu, terus ada bocah-bocah nongkrong lagi berteduh gitu di circle kayak gitu lagi. Semangat. Terima kasih ya Allah, kita butuhnya didorongin loh, bukan disemangatin. Ada zamannya dia tuh makannya mie tiap hari. Saking nggak punya duit ya. Sedih gak sih? Sedih. Pokoknya kalau gue makan enak hari itu tuh, misalnya gue siang nih makan agak mewah gitu ya, yang gue kabarin pertama Ocha mau nebeng sampai Bandung. Cak, pulang jam berapa Cak? Ya gue nggak kuliah, ya Allah gue udah makan mewah lagi. Gue bilang gue makan di Cherry's Corner di Ceko. Gue habis makan di Ceko kan, duit nih gue cuma cukup, duitnya cuma naik bis doang, nih sisa goceng kan buat naik babon, buat naik angkot ke rumahnya, gue nggak ada duitnya gitu. Mana nih, akhirnya gue minjem temen gitu. Awalnya kan Ocha tuh penyelamat gue bro, untuk aduh gue habis beli rokok, beli apa segala macem, telepon aja Ocha, Cak di mana Cak? Ini baru mau cabut, Cak ikut ya, dan bisa lewat ini nggak Cicahem, gue bilang gitu. Udah mau nebeng request bangsa temen. Iya. Tapi gue selalu mau, karena apa? Karena kalau jalan sama dia nggak pernah boring. Ya gitu, orangnya kayak gini ya. Pasti ketawa-ketawa mulu aja gitu. Terus kadang-kadang cerita jadi deep, jadi dalam. Kadang-kadang ngobrolnya juga. Kayak dia pernah nangis-nangis di mobil gue, ceritain tentang keluarganya. Kan? Jadi waktu itu gue nangis sama Ocha gara-gara bokap. Jadi kan bokap gue kan dulu semenjak pensiunan dari Telkom, kerjanya kan serabutan gitu, kayak jadi kontraktor gitulah, dan duitnya juga nggak pasti gitu. Sampai satu saat gue ditelepon sama nyokap, kalau nyokap pengen ngejual kamera hadiah dari bokap ke adek gue yang cewek tuh, Vina. Mau dijual kameranya karena nggak ada biaya buat hidup gitu. Terus gue bilang kayak, di satu sisi gue nggak tega karena adek gue yang cewek ini krisis identitas gitu, jadi kayak ini AA udah jadi pemain basket gitu, adek gue yang kedua jadi pemain drum gitu. Terus dia ngerasa identitas dia tuh jadi fotografer lah gitu, dia tuh suka fotografi segala macem gitu. Terus gue kayak sedih gitu, kayak gue pengen bantu gitu ke keluarga gue, cuman guanya nggak mampu. Terus gue juga nggak pernah, ya maksudnya saat itu belum mampu. Terus kayak mau minjem duit dia nggak tega sama sekali. Gue nggak pernah minjem duit ke lu juga kan gitu saat itu. Mau sesusah apapun nggak pernah minjem duit. Gue tuh paling nggak mau gitu, maksudnya minjem duit karena itu bisa ngerusak pertemanan ya. Gue dari dulu tuh nggak mau minjem duit, termasuk ke Ocha yang menurut gue punya kapasitas untuk meminjemin gitu. Jadi gue cerita aja gitu, Coy gimana ya Coy gitu. Gue nangis gini karena gue berada di titik buntu aja gitu, kayak ngebantu keluarga nggak bisa gitu, tapi ngelarang juga nggak bisa gitu, mau marah juga ya emang orang tua gue begitu gitu, jadi ya udah jadinya Iu cuma bisa nangis. Nah, Ocha tuh salah satu yang ada lah saat itu gitu. Kita lagi di mana sih itu aja? Itu masih di daerah Nangor sih, masih daerah Nangor ya. Minggir pokoknya, tiba-tiba lagi nyetir tiba-tiba minggir terus mewek. Iya. Bunda tuh sempet cemburu sama dia gitu kan, karena gue dekat sama dia gitu. Terus gue kayak kalau lagi bercanda sama dia tuh kayak suka cengar-cengir sendiri, lagi WhatsAppan apa gitu sama dia gitu. Bunda tuh cemburu gitu. Kenapa sih kamu tuh sama Ocha tuh kayak senang gitu kalau lagi cerita? Ya kan namanya teman lama kan gitu, pasti banyak yang kita obrolin, kita ceritain itu pas segala macem. Terus gue bilang sama dia akhirnya gitu ya, karena lu kan ada di history gue ya gitu. Tanpa ada lu ya gue nggak bakal ketemu siapa, dan gue nggak bakal ketemu sama Bunda kan gitu. Ya gue ceritain sama dia, ini perempuan, ini temen gue cewek yang nggak bantu gue saat gue susah. Ini adalah teman cewek yang satu-satunya yang genuine gitu, yang menurut gue pertemanan gue sama dia tuh tulus gitu, sudah tidak ada embel apa-apa lagi gitu, nggak ada apa-apa lagi gitu. Dan waktu gue susah, gue tuh nggak ketemu sama lu Bun gitu. Iya. Waktu gue zaman dulu kuliah, gue sedih, gue nangis segala macam, gue nggak ketemu lu Bun gitu. Gue ketemu sama dia gitu. Dan gue nggak bisa kayak gara-gara gue nikah sama lu, gue ngelupain semua orang yang udah pernah baik sama gue, termasuk Ocha.
Kalau seandainya gue disuruh lu atau Ocha, gue pilih Ocha karena Ocha teman gue bilang gitu. Saya bilang kayak, jadi kamu gak bakal bilang, ya lu tuh udah gue pilih sebagai istri. Bukan, gue bilang gitu. Ocha tuh gak jadi istri gue, dia gue pilih jadi temen. Ya tapi jangan gitu ya. Lain kali harus kabarin ya yang mana teman kamu, yang mana bukan. Ya emang semua yang gue ngobrol, gue peluk segala macam itu ya temen gue dong. Suka nggak habis pikir deh gue, suka pusing sama cara pikir bunda tuh. Cuman itu dulu lah, setahun pertama nikah lah gitu. Pas ya masih panas-panas lah sama semua lingkungan gue dicurigain lah semuanya ya, entah mantan, entah ini pasti pernah ini nih, pasti ini nggak mungkin nih temenan doang. Terus kan orangnya gampang bercanda gitu, pasti nih ini pernah dekat sama Uus gitu mulu. Jadi di kepalanya tuh apa ya, pantat baterai gitu. Apa? Minus kan pantat baterai minus. Tapi satu yang gue salut sama Uus tuh, jadi kan dulu kan dia bego nih, masalah percintaan dia bego gitu kan, makanya curhatnya sama gue karena gue juga sama-sama bego gitu kan. Dia curhatnya sama yang bego juga gitu. Tapi lama-lama tiap dia kayak putus atau enggak disakitin atau apa, dia tuh selalu ngambil pelajaran gitu ya. Nah tapi kalau gue sih enggak, gue kalau misalkan putus ya udah gue keulang lagi. Makanya sampai terakhir gue curhat gue putus tuh gue sering banget dibego-begoin. Bener. Kayak ya lu bego katanya, lu kan udah pernah nemu cowok kayak gini ya lu bego katanya. Iya. Iya kan? Iya, Ocha tuh termasuk salah satu temen cewek gue yang jadi eksperimen kalau pertemanan itu tidak harus suportif gitu, harus realistis aja gitu. Kalau emang dianya yang nggak bener gitu, dianya juga emang bego gitu, ya kita bilang bego aja gitu. Jangan karena temen jadi sabar ya Ca. Nah kalau Ocha ke gua gitu, kalau Ocha ke gua gitu, udah Us jangan nangis, gua sedih tahu kalau lu nangis gitu kan, rasa, tapi logika tidak jalan gitu, karena pas ya guanya pakai rasa, guanya lagi sedih, dianya juga teman gua lagi sedih gitu, jadi dielus-elus gitu, ya udah Us sabar, lu tuh baik, lu tuh cuman emang dianya aja gitu nyalahin orang gitu, tapi nggak ke gua gitu. Nah kalau gua ke Ocha, gua yang dibego-begoinnya. saking apa ya, saking gue tuh jenuh banget ngeliat Ocha giliran sama temen tuh dia jadi masyarakat biasa, tapi kalau sama pasangannya jadi orang kaya. Jadi cowoknya mau apa dibeliin, cowoknya kode-kode minta beliin sepatu dikirimin sepatu. Ini bodoh kadang-kadang dia tuh gitu. Jadinya gue jangan gitu atuh, gue tahu lu tuh sayangnya total gitu, tapi jangan gitu. Ya tapi kan ini beda Us, enggak. Masalah itu dalam sebuah hubungan, sekarang suami istri juga sama aja kan. Iya kan? Cemburu-cemburunya dari mana, seujon-seujonnya dari mana. Pokoknya semua dari situ doang gitu. Jadi gue tuh belajar memaksimalkan ilmu gue dari rasa sakit dari percintaan itu, enggak cuma ke percintaan gue doang, tapi ke percintaan orang lain juga gitu. Tapi apa yang diomongin selalu benar sih. Iya, terakhir itu sama dokter ya. Ya, sebelum Mama Febri ya, sama dokter ya. Enggak. Gue tuh sebelum jadi nama Febri itu gue yang deket sama Adi. Oh iya, sama Adi dulu. Iya. Jadi teman-teman, kemarin kan saya sudah di episode lalu kan ngobrol sama Adi Arta kan. Terus saya bilang, saya kan suka sedih gitu sama kehidupan saudara saya itu yang sulit gitu. Dan saya berdoa gitu semoga Adi Arta mendapatkan istri yang kaya raya gitu. Jadi dia tidak harus kerja ini itu, tidak usah gitu. Makanya saya jodohkan sama Ocha saat itu. Dan ternyata teman-teman yang mungkin Ocha juga baru tahu tadi sebelum kita, ternyata dia yang nggak mau sama gua. Jadi si Adi Arta itu sebenarnya ada pertimbangan buat sama Ocha. Tapi ternyata di tengah jalan Adi Arta itu mau nolong satu perempuan yang namanya ya penyiar radio di Bandung lah ya. Nah dia tuh minta bantuan ke Adi Arta, tolong bantuin aku dong lepas dari kehidupan yang kayak gini, apa segala teman-teman aku tuh semuanya kayak ngeracunin aku lah, toksik lah ibaratnya gitu. Nah di saat itu Adi Arta mikirnya adalah, oh kayaknya gue bakal lebih berguna kalau gue sama dia dibanding gue sama Ocha. Soalnya Adi Arta juga minder ternyata sama lu. Tapi gue nangis loh waktu itu loh. Iya karena sampai lu pas dari luar negeri lu bawain jaket ya, terus akhirnya jaketnya buat gua. Kan gue bilang Ocha tuh kalau sudah jatuh cinta goblok, jadi kayak udah pinter nih kan. Kalau orang kan kalau kenyang bego gitu, kalau Ocha jadian goblok gitu. Jadi
Apalagi kalau abis pacaran terus makan bareng, nah udah bego goblok gitu. Ocha tuh. Nah waktu itu dia sempat cerita juga sama gue yang dia deket sama dokter ya si apa Madia itu ya. Iya, Mama dia. Nah, pernah terus Nangis-nangis juga nangis juga itu. Gue setiap putus nangis mulu. Iya. Dan Ocha juga gue selalu bilang ke teman cewek gue gitu, kalau curhat sama gue jangan sering-sering. Karena pasti yang lu obrolin tuh itu aja gitu. Dan kenapa itu aja? Karena lu cuma butuh, lu tuh tahu harus ngapain gitu. Cuman lu tuh cuma butuh satu temen yang satu pemikiran sama lu gitu, satu option gitu, kayak dia brengsek kan? Iya, dia tuh brengsek gitu. Iya, butuh disupport kayak Iya, cuma gitu doang kan gitu. Makanya gue bilang sama Ocha, kalau misalkan lu curhat sama gue batasnya cuma 4 kali. Karena menurut gue dalam sebuah hubungan masalahnya itu aja. Dan kalau lebih dari itu emang elunya aja nggak mau berubah gitu, elunya aja nggak mau belajar gitu. Ini gue bilang sama dia dari awal, gue tuh udah dikenalin ke orang tuanya, gue tuh udah jalan bareng sama keluarganya, dan keluarganya tuh nerima gue gitu. Tapi kok gue diginiin ya? Terus gue bilang gini sama Ocha, lu tahu nggak ya? Cowok itu ada namanya ngecit adalah seperti ini. Lu deket sama cewek jadian, terus langsung dikenalin ke orang tua. Jadi belum sebulan, karena mungkin saat kuliah tuh kita memikirkan kayak kita ntar nikah sama siapa ya gitu. Dengan kita seperti ini, ada nggak sih orang tua yang mau terima kita? Kan banyak yang pemikiran kayak gitu kan gitu. Nah, Ocha tuh termasuk yang mungkin saat itu mungkin seneng gitu, maksudnya ada sebagai lulusan sastra gitu. Terus punya pacar anak kedokteran gitu, kayak terus dikenalin ke orang tuanya, terus orang tuanya tidak mempermasalahkan gelar dia sebagai sarjana humayora gitu. Seneng lah gitu. Wah, Ocha juga kan berpikirnya, wow, aku punya suami dokter nih gitu mungkin saat itu kan. Jadi udah dibawa ngawang gitu, dibawa berimajinasi jauh gitu. Sampai tidak napak ya, Caya. Tidak napak sama sekali. Terus gue kasih tahu, itu namanya ngecit, Ca. Jadi lu dari awal sudah terbuai dengan namanya ini main psikologis aja gitu, kayak gue kedokteran gitu, keluarga orang punya gitu. Terus sekarang lu sama gue, otomatis kan lu berharap lebih nih sama gue nih kan. Gue kenalin nih orang tua gue, biar nanti kalau seandainya hubungannya abusive, entah nyakitin satu sama lain, terus putus, nanti dia gampang manggil lu lagi. Ocha, mama aku nyariin kamu nih. Ya. Tapi itu bener banget. Maksudnya kayak iyalah itu kepikiran, maksudnya iya bener ya. Iya itu ngecit. Maksudnya itu terus kalau misalkan diputusin nangis nggak mau putus. Nah. Ya kan? Soalnya kayak gitu waktu itu. Waktu itu dia nangis juga kan? Iya. Gitu. Dia sampai sempet gitu. Dia tuh sayang sama gue gitu. Dia nangis waktu gue putusin bla 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 gitu. Hey, lu tau gak air mata laki-laki itu kalau sudah keluar di awal itu akan sulit menjalani hubungan itu gitu. Karena air mata laki-laki itu kalau sudah keseringan, lama-lama cewek juga nangis gitu males ya. Banget. Males banget. Gitu kalau timingnya tepat, air mata laki-laki itu ketika jatuhnya tepat ya. Misalnya 6 bulan apa setahun pacaran, 2 tahun pacaran gitu gak pernah nangis. Terus tiba-tiba satu hari dia nangis gitu, kayak gue tuh beneran sayang sama lu, terus dia nangis gitu. Nah udah, itu senjata terakhir dia udah. Kalau abis itu nangis lagi tidak akan mempan, bro. Seandainya ceweknya juga nerima lagi gitu itu karena kasihan gitu, karena udahlah gue nggak enak nih dia nangis mulu gitu. Jadinya bukan karena pengen ngejalanin bareng lagi gitu, karena nggak enak aja. Tapi enggak kan, akhirnya gue milih orang yang emang selalu ada, Ceritain aja. Ya, suami gue sekarang ini dia ngejar gue 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu gue pacaran sama beberapa cowok. Tapi dia tuh ada terus. Jadi siapa sih Febri ya? Si Febri itu selalu menjadi rest areanya Ocha. Ya, jadi Ocha ini di tol nih nabrak gitu. Ke rest area kan, Febri, ya kan? Febrinya udah baik nih, iya Febri baik ya jadi teman. Pokoknya Febri itu kan tipikalnya nggak talkative dia. Jadi cuma nemenin aja gitu, hadir, presence gitu. Jadi emang dia cuma datang nemenin Ocha butuh apa, ditemenin terus sama dia gitu. Tapi kan Ocha orangnya kan bacot ya gitu. Ngomong mulu, cerita mulu. Mungkin ngerasa kelemahan cowok yang tipikal ini tuh
jadi susah apa ya, susah ditebak kan. Jadi kayak ini beneran suka sama gue gak sih, ini beneran deket sama gue gak sih. Yaudahlah gue mau yang lain dulu aja gitu. Nah Ocha akhirnya mencoba belok lagi, jalan lagi tuh, udah sembuh lagi nih kan, udah semula lagi, jalan tol nih, set, nabrak lagi kan, ke Febri, set, Ocha nggak mau cerita sama gua, karena kalau cerita sama gua pasti gua marahin, ya kan, gua udah beberapa kali nggak mau cerita sama gua karena pasti dimarahin kan gitu, udah terus Febri nemenin gitu, jalan lagi nih Ocha nih gitu, sampai akhirnya Ocha berpikir gua sudah memberi kesempatan buat semua cowok yang sesuai dengan kriteria gua untuk jadi pasangan gua dan ujung-ujungnya nyakitin. Akhirnya Ocha memberikan satu kesempatan ke seorang cowok yang mungkin di luar dari kriteria pasangan dia. Mungkin secara fisik, secara gaya, secara apa segala macam dikorbankan sama Ocha semuanya, gitu. Sama Febri yang sekedar hadir gitu. Dan Febri adalah teman lu temen SD. Akhirnya udah Ocha ngasih kesempatan, bukan karena kasihan ya Cek, lebih kayak udahlah gue capek gitu. Capek. Udah ini ada terus nih orang ini nih, ada terus mau gue seneng, mau gue sedih, mau gue putus. Bahkan pas gue pacaran sama cowok lain pun dia tuh sering komen-komen gitu di sosmed gue, sampai cowok gue tuh kayak, ini siapa sih Febri katanya. Iya sampai kayak gitu, serius. Sampai ini waktu Ocha lagi putus sama Ocha tuh adalah orang yang baru terlihat tajirnya setelah lulus. Jadi setiap kali bete, setiap kali dia jenuh dengan kondisi Kopo yang menurut gua wajar ya, Kopo gitu kayak apa ya, spoiler neraka panasnya ya kalau lagi sore gitu. Dia tuh selalu keluar kota, entah ke pantai. Jalan-jalan. Ya lu pasti ke pantai sih ya, pasti ke pantai, pasti ke laut apa segala macam. Nah, si Febri nih ya, si Febri pasti ngintil. Ini siapa yang motoin, ya kan? Ini siapa yang motoin? Tapi saya lihat Febri lagi di pantai yang sama gitu. Jadi kayak Febri tuh sadar diri gitu, kayak ya mungkin ya Ocha mah butuh gua cuma buat nemenin doang, bukan berada satu frame sama dia gitu. Kalau gue satu frame sama dia, ntar takutnya cowok yang mau ngedeketin dia jadi takut. Wah, sudah ada yang sudah punya pacar nih gitu. Febri tuh nih, gue baru lihat ya, orang yang tulus sama cewek dan gak banyak omong tuh ada dua. Adiarta sama Febri. Febri juga gak banyak bacot. Adiarta juga gak banyak bacot. Jadi dua-duanya cuma gitu aja udah. Ya udah, iya. Ocha nangis. Iya, udah. Ocha marah-marah. Iya. Gitu, nggak kayak gue yang berfilsuf gitu, ngasih argumen, ngasih data, nggak gitu mereka. Enggak, tapi percaya atau nggak percaya, gue pacaran sama Febri kan berarti udah lama nih. Sekarang gue kenal sama dia berarti udah hampir 6 tahunan ya. Gue nggak pernah lihat dia marah sama sekali. Sekalipun. Dari pacaran, dari PDKT sampai udah nikah, sekarang dia nggak pernah marah sekalipun sama gue, nggak pernah. Pernah suatu saat itu dia kayak pundung kan. Pundung ya, wajar kalau pundung. Pundung terus gini. Ya udah, kalau kamu marah sama aku pundung, ya udah. Kalau udah nggak pundung, baru kita ngobrol. Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, udah nggak jadi aja. Aku tuh kan maunya dirayu-rayu gitu loh. Terus gue malah kayak gitu. Jadi ya udah, dia nggak jadi deh pundungnya. Oh iya. Iya. Udah. Aneh sekali memang. Aneh sekali. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pemikiran soal sayang, soal kasih sayang, soal cinta gitu, dan tidak bisa mengutarakannya karena lu orang introvert gitu, dan lu lebih memilih untuk diam gitu, lu lebih memilih untuk ya udah gitu, gue terima aja siapa dia gitu. Lu punya kesempatan, bro. Iya banget. Lu punya kesempatan. Iya banget. Gue aja awalnya nggak kepikiran bakal nikah sama Febri gitu. Terus ujung-ujungnya sama dia karena cuman karena dia selalu ada. Serius. Dia dan gue dulu yang paling sering ditanyain yang sering dibicarain sama teman-teman gue termasuk Ocha tuh, kayak terus gue pengen lihat nanti istri lu kayak apa kan. Iya banget. Tapi lu kaget gak sih gue nikahin Kartika? Kaget ya? Kaget nggak kaget sih. Iya. Awalnya kaget, tapi setelah pas kita ngobrol terus gue tahu reasonnya apa, pas lo cerita alasannya kenapa lo nikahin Tika segala macem, ya nggak kaget. Ya emang udah karakter lo kayak gitu. Bener. Iya. Gue juga sama Ocha pas Ocha nikah sama Febri, terus ternyata Febri itu teman gue gitu. Terus gue bilang,
ternyata satu lingkungan. Terus gue nanya sama teman-temannya ya, sama teman-temannya si Pepri ini kayak, karena gue kan temannya Ocha dong, ya kan. Gue nggak begitu kenal sama Pepri bangsat saat itu ya, gue bilang ya. Gue tahu nih ini orang pasti mau nyakitin dia lagi nih, gue bilang gitu kan. Ini karena kan ada tipikal cowok-cowok yang obsesi aja gitu, Ca. Iya. Yang ngikutin lama gitu, terus udah bilang dapet. pas lu mungkin di celah-celah lu mungkin lagi patah hati, dia masuk dengan, gue tuh suka sama lu udah lama. Iya. Terus kayak, ya ampun, dia ternyata selama ini suka sama gue gitu-gitu kan. Ada kan trik gitu juga, nge-cheat juga tuh ya. Gue tuh sebenarnya udah suka sama udah lama. Nah, gue tuh takut nih, Pepri tuh salah satu laki-laki yang obsesif aja gitu. Setelah dapet dibuang gitu. Gue tanya-tanya lah sama lingkungan gue. Ngobrol, si Pepri gimana? Pepri mah lurus ah masa lu jangan nutup-nutupin lu. Enggak, seriusan, asli sing demi kan kalau di Bandung sing demina keureut ceuli aing gitu. Pepri mah enggak macem-macem. Sepertinya mereka menyembunyikan sesuatu. Sampai suatu saat gua waktu itu ada apa ya gitu ya, gue jalan sama Pepri doang. Oh iya, sempet. Pernah, yang gue ke bengkelnya dia, bengkel jeepnya dia. Iya kan? Yang zaman-zaman gue ngomongin mobil apa gitu, mobil gue bermasalah apa segala macem, dibantu sama Pepri sampai mau dipanggilin montirnya ke tempat gue gitu, sampai di tahap itu kayak, ini kok Pepri kok baik sih, ini kayaknya Pepri lagi merayu gue deh untuk, karena gue temennya Ocha, kayaknya gue sedang disogok gitu dengan kebaikan-kebaikan dia. Tapi ternyata memang lurus si bangsat ini tuh. Emang lurus. Apa aja, Cak? Pokoknya Pepri itu sampai sekarang jadi pramugari. Jadi gini, Ocha itu pramugari, Pepri itu jadi pramugara. Dan Pepri jadi pramugara karena ngikut. Jadi awalnya tuh gue interview kan, Pepri nganterin, terus gue kayak bilang, ya udah kamu ikutan aja juga, kamu ada jas kan segala macem di mobil, ya udah dia sekalian interview kan. Terus taunya dapet dua-duanya. Ya kan? Gue dapet dia dapet. Terus gue kayak bilang, kalau gue LDR sih gue gak akan bisa, kalau LDR kita putus aja. Akhirnya diambil. Padahal karena kalau LDR lu bilang udah nggak bisa ya. Jadi solusinya adalah ngikut. Padahal dia ada bengkel keluarga gitu usahanya di sini. Jadi sebenarnya kalau Pepri mah kalau dibilang ngurusin bisnis keluarganya mah udah cukup lah gitu hidupnya gitu. Tapi dia fuck gitu. Ocha yang penting anjing gitu. Anjing orang punya sikap anjing aneh banget. Gue kira tuh kan kayak namanya pramugara kan pasti kita punya sampingan pasangan masing-masing lah gitu. Dan itu kan kayak lumrah gitu kan ya Caya gitu. Tapi memang di setiap pekerjaan yang berstigma gitu kayak pramugari, ini pasti pilotnya gini, pramugarinya gini gitu. Pasti akan ada satu orang atau satu cowok atau cewek gitu yang membuktikan kalau tidak kok gitu. Sama kayak gue di industri. Iya kan Caya gitu. Jadi kan artis kan gini. Enggak, Uus gitu kayak gitu. Jadi waduh, gue senang banget gitu, ternyata teman-teman gue menjalani hidup yang ternyata mirip-mirip sama gue gitu, cuman beda jalur doang. Iya, ya karena lo tuh gambaran dari siapa lo bergaul juga. Iya sih, bener ya. Iya. Makanya gue bikin konten saudara-saudara ini ya. Misalkan nanti kita ntar ditonton gitu ya, terus tiba-tiba keinget gitu, ntar kita ngobrol lagi gitu, ntar kita bakal ngobrol lagi. Jadi gue pengen orang-orang yang nanti berproses dengan channel YouTube gue gitu tahu siapa teman-teman gue, siapa yang penting buat gue, siapa yang pernah ada memori baik gitu, memori yang menyedihkan juga gitu sama teman-teman gue gitu. Jadi semua orang yang ada di YouTube gue ini semuanya teman gue, Cak. Semuanya. Semua teman gue. Jadi gue pengen ngasih tahu ke orang ini loh teman-teman gue gitu. Gue kalau misalnya ditanya kayak, tapi kan nggak profit gitu, ngajakin dia ngobrol itu dia siapa gitu. Dia artis sekarang. Ibu-ibu kopo. Iya, dia tuh adalah Gen Halilintar yang ada sebelum ada Gen Halilintar, bro. Iya. Soalnya semua kakak-kakaknya lebih tua daripada Atta gitu. Iyalah. Jadi memang ini the real Gen Halilintar gitu. Gen Kopo. Gen Kopo. Nggak ada lain lagi yang gue kenal, 11 berkeluarga terus. Dan gue hampir kenal semuanya sih karena emang tinggal di rumah ini ya, Cay. Gue kenal semuanya gitu. Cuman agak-agak lupa kayak karena udah lama nggak kesini juga sih sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana, gue mau Ocha adalah sebuah bukti kalau temenan antara cowok dan cewek memang bisa terjadi. Itu sangat mungkin terjadi gitu. Dan
tidak ada yang harus ketika lu disuruh milih gitu sama pasangan lu, kayak lu pilih temen lu atau lu pilih gue, itu bukan pilihan yang adil menurut gue, karena gue juga butuh dia, gue juga butuh Tika gitu. Jadinya nggak bisa ada omongan gitu, omongan kayak gitu tuh kayak cuma dilontarkan oleh orang-orang yang belum apa ya, yang insecure nggak sih? Iya, belum jauh kali mainnya ya, Caya. Kurang jauh ya. Iya gitu. Orang-orang yang bilang hati-hati tuh kalau temenan-temenan gitu tuh, awal-awalnya emang temenan tapi nanti enggak nih, jangan. Gua sama Pepri juga jadi temenan. Jadi keluarga kita makin besar gitu. Keluarga kita makin banyak, makanya gue bilang ini kontennya saudara-saudara, karena Ocha tidak ada hubungan darah dengan saya gitu. Dan kalau saya masuk jadi keluarganya Ocha, saya juga malas jadi artis. Mending aku ngurus pabriknya Ocha. Akan kukuasai harta-hartanya Ocha. Dan akhirnya Ocha pun menikahi dengan Pepri yang ya lumayan kaya juga. jadi Pepri itu bisa ngintil karena memang dia juga apa ya, terberkati lah dua-duanya gitu. Dianya juga nggak mau diatur gitu. Pepri kalau nggak diatur-atur ya dia bakalan ya pelangga-pelongo aja hidupnya gitu. Iya, dia nggak ngatur orangnya, jadinya emang harus coexistence gitu. Jadi gue ingin ngasih tahu juga ke teman-teman kalau bilang rumah tangga tuh harus kayak Uus sama istrinya gitu. Tidak, semua rumah tangga, semua histori dengan pasangan semuanya punya apa ya, punya keistimewaan masing-masing ya, kayak punya histori masing-masing. Gue sama Tika ketemu di saat salut sama gue karena gue bisa nolong Tika gitu. Tapi gue juga salut sama Pepri gitu, bisa nerima anjing, Ocha sama anjing sih ya, itu 2 tahun dia nggak deket sama cewek lain sama sekali. Sama sekali. Nggak ada. Cuma tau nggak, Pepri tuh jadi anak kampung ya, yang udah ditawarin temennya, beli layangan yuk, nggak mau, aku mau nunggu itu putus gitu. Cuma 1 layangan itu doang yang diinin Pepri. Jadi Pepri lari ngambil layangan itu lagi, dibenerin sama dia nih. Bisa terbang kan. Tiba-tiba ada orang yang ngambil gini nih. Sini layangannya bagus, sama gua aja. Dimainin tuh kan sama orang lain gitu. Jatuh lagi. Pepri lagi yang ngejar gitu. Jadi apapun yang kalian usahakan, mau kalian nolong atau kalian mau konsisten dengan satu perempuan, silahkan sih. Tapi waktu itu dia udah hampir mau give up. Hampir mau give up. Akhirnya pun gue yang ngomong, maafin ya, aku selama ini baru sadar kalau misalkan ternyata yang selalu ada buat aku tuh kamu gitu. Tadi lu yang ngomong? Iya, gue yang ngomong, gue yang nyatain, gue yang ngomong pertama. Iya. Tapi emang harus begitu ya. Gak boleh kayak misalnya lu sadar karena Pepri gak bakal ngomong gitu ya. Jadi lu yang ngomong ya. Iya, gue yang ngomong. Iya, jadi buat perempuan tuh ya, kalau ngerasa emang laki-lakinya emang tidak bisa ngomong gitu, ya udah ngomong aja. Ya lu aja yang ngomong gitu. Jangan minta dia yang ngomong gitu. Lu aja yang coba lu yang incas gitu, kayak ya udahlah gue aja gitu. Apakah Pepri tidak incas dalam rumah tangga? Dia tetap menafkahi keluarga gitu. Tapi urusan yang kayak gini gitu, soal sikap gitu, kadang-kadang memang harus disentak, ya sentak aja gitu. Tidak apa-apa. Terima kasih Ocha sudah ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Iya, oke teman-teman, nanti gue bakal ngobrol-ngobrol lagi lah sama teman-teman yang ada di story gue nih. Ocha adalah orang yang selalu ada waktu zaman dulu, sempat hilang juga tapi balik lagi gitu. Menurut gue pertemanan itu bukan soal seringnya lu ketemu gitu. Iya, setuju. Tapi seberapa banyak kualitas yang lo keluarkan saat lo bertemu gitu. Makanya gue sekalian tadi juga kesini ketemu ibunya Ocha lagi gitu, dan Ocha juga baru lahiran kemarin, anaknya baru sebulan. Dan nggak tahu kenapa semua anak kita bertemakan Jepang namanya. Gua Eiichiro, Adiarta Kenjiro, Ocha Kaigo. Janjian kita? Enggak. Tidak sama sekali ya. Mungkin alam semesta yang berbicara lah ya. Tapi Ocha terima kasih ya. Sama-sama. Sudah menjadi teman yang sangat baik sekali. Sama-sama. Nanti kita bakal ngobrol sama saudara-saudara saya yang lain. Tetap di Uus Kamu Kita dong.